Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Andrew Luartowo. Saya dari GBI Eklesia di Taman Semanan Indah, Jakarta Barat. Dan saya juga aktif di STT Permata Bangsa. Gembala Bapak Ibu ini alumni terbaik Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan dulu untuk beliau, puji Tuhan. Makasih Ibu. Pagi ini saya rindu berbicara mengenai di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Amin. Sekalipun ratapan, duka, tantangan sedang terjadi, satu yang Bapak Ibu pegang, satu yang Bapak Ibu percaya bahwa di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Coba buka sama-sama Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 23. Tuhan, ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, nabi yang sama yang menulis kitab Yeremia. Nah, jadi penulisnya sama Bapak Ibu. Kita mau baca sama-sama Ratapan 3 ayat 20 sampai 23. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, kita baca sama-sama 3, 2, ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kisah tentang bangsa Yehuda yang dibuang ke pembuangan di Babel. Nah dari cerita itu kita mau belajar banyak mutiara rohani yang firman Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Yang sangat berharga, yang tidak bisa Bapak Ibu dapatkan selain di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tetap bisa berharap kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah ratapan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ketidakpastian, kekecewaan, duka, kegagalan, tapi tetap bisa berharap, percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama yang firman Tuhan mau ajarkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau mau berharap kepada Tuhan sekalipun di masa-masa yang sukar, pelajaran imannya begini. Tuhan mau ajar kita untuk rela melepaskan semua yang kita genggam selama ini. Achievement, kehebatan, pengalaman, pengaruh, merasa bisa, lepaskan semua kebanggaan yang kau anggap hebat, Tuhan mau kau lepaskan. Katakan amin. Supaya bukan yang kita mau yang terjadi, tetapi apa yang Tuhan mau yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 hal yang Tuhan ambil dari genggamannya bangsa Yehuda. Dan ini tidak mudah dilepaskan Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di situasi itu, di kondisi yang sama, mungkin Bapak Ibu juga tidak mudah untuk melepaskan genggaman itu. Jadi apa yang Tuhan ambil dari genggamannya bangsa Yehuda? Tuhan bikin mereka sampai rela melepaskan genggaman itu. Selama ini tidak bisa, saudara. Mereka merasa bahwa kami bangsa yang paling hebat, terbiasa menang dalam peperangan, tidak ada yang bisa menaklukkan, plus bangsa pilihan Tuhan. Tapi karena mereka terlalu jauh melangkah di dalam pemberontakan di hadapan Allah, Tuhan ambil yang selama ini mereka bangga-banggakan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan ambil dari genggaman bangsa Yehuda adalah kota suci Yerusalem. Kalau masih ingat tahun 586 sebelum Masehi, jauh sebelum Kristus lahir di Bethlehem, 586 sebelum Masehi, Tuhan izinkan bangsa Babel, bangsa yang tidak takut Tuhan, tidak kenal Allahnya bangsa Israel, menyerbu masuk ke kota suci Yerusalem. Dan dengan mudahnya mereka menaklukkan Yehuda. Membakar kota suci Yerusalem. Bapak Ibu bandingkan ya. Bapak Ibu kalau baca kitab Tawarikh, 2 Tawarikh 20 secara utuh, itu kisah tentang Yosafat. Ini 300 tahun sebelum kejadian Yehuda dibuang ke Babel. 300 tahun sebelum itu. 2 Tawarikh mencatatnya bagi kita.
Jadi waktu itu bangsa Yehuda dipimpin oleh Yosafat. Nah ceritanya begini Bapak Ibu. Negara tetangga sebenarnya. Moab dan Amon. Kalau sekarang Yordania. Dekat ya Pak Gembala ya. Yerusalem, Israel, sebelahan sama Yordania. Kalau kita berdiri di Yerusalem, daerah agak ketinggian, kalau malam, itu kelihatan tuh lampu-lampunya Yordania. Jadi tidak terlalu jauh sebenarnya. Iya, zaman dulu belum ada mobil, belum ada bus, belum ada kendaraan yang bisa melaju dengan cepat. Mungkin kuda dan lain sebagainya. Tapi itu tidak terlalu jauh, Bapak Ibu Saudara. Jadi ceritanya begini. Amon dan Moab ini bangsa yang hebat. Yordania zaman sekarang. Zaman dulu mereka itu bangsa yang hebat sekali. Punya kekuatan tentara, kemampuan berperang di atas rata-rata. Nah satu ketika Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara, Amon Moab ini menyerang Yehuda. Waktu Amon Moab semakin mendekat, mengancam bangsa Yehuda, Yosafat memilih untuk datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Dia bersepakat bersama dengan bangsa Yehuda untuk datang mencari perkenanan Tuhan. Kalau masih ingat, Tuhan bilang begini sama Yosafat. Yosafat, jangan angkat senjata. Tidak masuk akal nih Bapak Ibu nih. Memang cara Tuhan kadangkala melampaui logika kita. Amin. Cara kita berpikir, cara pandang kita terlalu sempit. Tapi pikiran Allah lebih luas. Katakan amin. Iya kan rencana kita terbatas, rencana Allah tidak ada batasnya. Iya kan? Coba bayangkan ya. Coba berimajinasi. Ini bangsa Moab, Amon, yang banyak sekali tentaranya. Kalau zaman itu, senjata perang mereka yang paling canggih. Ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Jaraknya tidak terlalu jauh ke Yerusalem. Bergerak maju menyerang Yerusalem. Nah di Yerusalem, Yosafat juga manusia biasa, punya rasa takut. Tapi hebatnya Yosafat tidak dikuasai ketakutan. Dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan ngomong. Uniknya begini, Tuhan ngomong begini. Yosafat jangan takut. Jangan berperang, cukup naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Nggak nyambung nih Bapak Ibu nih. Ini masalah lagi datang ini. Tantangan hebat lagi datang, ancaman besar lagi datang. Tapi Tuhan ngomong sama Yosafat, jangan pakai kekuatanmu. Karena aku yang akan berperang ganti engkau. Amin. Cukup naikkan pujian. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Loh, begini Bapak Ibu, normalnya kalau Amon Moab menyerang dengan senjata, harusnya bangsa Yehuda menyerang dengan senjata. Itu normalnya kan? Jadi apa yang kita pandang normal, kadangkala bagi Tuhan, bukan itu yang aku mau nak. Tuhan punya rencana lebih besar dari yang kita rancangkan. Nah, cuman satu yang amin. Tapi Pak Pendeta, saya kan gak setuju, saya sudah rancangkan semua. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, yang kau rancangkan itu bukan yang paling sempurna. Kan sakit Pendeta, memang sakit. Ini Yosafat bukan 1-2 kali berperang. Sudah berkali-kali berperang. Terbiasa memenangkan peperangan. Tapi masalahnya lawannya itu besar sekali. Dan dia datang di hadapan Tuhan. Uniknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang begini, jangan andalkan kekuatanmu. Kamu tidak usah berperang, cukup berdiri di tempatmu, naikkan pujian penyembahan. Menyembah Tuhan dan engkau akan lihat tangan Tuhan turun membela bangsamu. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Tahun 800-an sebelum Masehi, 2 Tawari mencatat bagi kita bahwa hari itu Yosafat memenangkan peperangan. Karena tangan Tuhan sendiri yang turun tangan memukul kalah Bani Amon dan Bani Moab. Yang begitu banyak jumlahnya.
Yang menyerang semakin mendekat ke Yerusalem. Tapi tangan Tuhan sendiri yang memukul kalah mereka. Padahal mereka tidak berperang loh. Mereka hanya menaikkan pujian. Itu bukti bahwa mereka berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang amin. Tapi pendeta, saya kan juga bisa. Saya pengalaman ini. Iya, pengalaman. Tapi pengalamanmu tidak lebih hebat dari Tuhanmu. Bandingkan dengan kisah yang kita baca tadi di Ratapan, pasal 3. Tahun 586 sebelum Masehi. 300 tahun setelah kejadian Yosafat tadi. Bangsanya sama, situasinya mirip. Kalau tadi tahun 800-an, Amon Moab yang menyerang Yordania, sekarang bangsa yang lain yang juga tidak kalah hebatnya. Babel ini yang menyerang. Nah sekarang, bangsa Yehuda dipimpin oleh Yeremia. Nah, Yeremia lihat nih, ini Babel semakin mendekat. Lalu mereka datang di hadapan Tuhan. Tuhan di mana? Ini musuh semakin mendekat. Apa Tuhan menjawab? Coba kita baca, Ratapan pasal 3 ayat 8. Ratapan 3 ayat 8 dikatakan begini, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ngeri kan Bapak Ibu? Ini masalah lagi datang besar sekali. Lalu Yeremia dan bangsa Yehuda berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan di mana engkau? Tapi Ratapan bilang, Tuhan tidak dengar doa mereka. Tuhan izinkan masalah datang untuk memurnikan iman mereka. Katakan amin. Karena yang selama ini mereka genggam, saya bisa tanpa Tuhan. Saya hebat tanpa Tuhan. Berkali-kali saya sudah menang. Kalau masalah model begini mah gampang. Sombong. Padahal firman Tuhan bilang begini, congkak itu awal dari kehancuran. Bukan cuma awal dari kejatuhan, tapi awal dari kehancuran. Congkak tinggi hati, sombong itu awal dari kehancuran. Sebaliknya rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat kita. Nah, waktu Babel menyerang bangsa Yehuda, menyerang masuk ke dalam kota suci Yerusalem. Mereka memanggil-manggil nama Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah diam. Dan sejarah mencatat, tahun 586, Babel berhasil menaklukkan kota suci Yerusalem. Habis Pak, luluh lantah, dibakar habis. Bukan cuma kota suci Yerusalemnya, tapi yang kedua, yang Tuhan ambil dari genggaman bangsa Yehuda. Yang kedua adalah bait suci yang pernah dibangun oleh Salomo. Kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, salah satu bagian dari kota suci Yerusalem namanya Tembok Barat, masih ada sisa-sisanya, betul ya Pak Gembala ya? Nanti ikut Pak Gembala lah. Bulan berapa Pak Gembala ke sana? Desember ini? Oh puji Tuhan. Oh bareng dong kita? Oh puji Tuhan. Jadi saya sama Pak Gembala ini sama-sama di Letova Bapak Ibu Saudara ya. Dipercayakan untuk bawa umat Tuhan untuk berziarah ke kota suci Yerusalem. Ikut nanti sama Pak Gembala, bulan Februari ya. Puji Tuhan. Masih ada sisa-sisanya. Itu bekas reruntuhan. Yang membuktikan bahwa saat itu betapa kejamnya Babel, betapa bengisnya Babel, melululantakan Yerusalem, membakar bait suci yang begitu megah. Selama ini mereka membangga-banggakan bait suci. Oke, mereka membanggakan bait suci, tapi mereka juga menyembah kepada ilah lain. Dan Tuhan tidak berkenan dengan itu, katakan amin. Bukankah banyak orang percaya modelnya begitu, cuma lebih modern saja. Mereka ke gereja, tapi juga sombong dengan kehebatan keuangan mereka. Bukan lagi mengandalkan Tuhan. Tidak ada di sini Pak Gembala, di gereja yang lain. Tuhan ambil itu dari genggaman mereka. Tidak enak Bapak Ibu Saudara. Bait suci yang selama ini mereka bangga-banggakan. Sebentar saja, luluh lantah. Dijarah, dibakar. Bapak Ibu kalau baca ya, secara utuh Ratapan pasal 3 ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Jadi masalah datang,
Mereka berseru kepada Tuhan, tapi seolah Tuhan diam. Coba lihat Ratapan 3 ayat 2. Tidak enak sekali Bapak Ibu. Dikatakan begini, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Apa maksudnya itu? Itu masalah yang besar lagi melanda mereka. Tapi sepertinya tidak ada harapan. Tidak ada secercah harapan. Saya bilang tadi ayat 8 berkata mereka berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak dengar. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Tapi seolah Tuhan tidak mendengar. Bagaimana kalau Bapak Ibu ada di situasi itu? Pak Paulus, saya sudah berdoa sama Tuhan. Tapi kok sepertinya Tuhan diam? Kadangkala sebelum Tuhan mengubah hati kita, mengubah hidup kita, mengubah keadaan kita, Tuhan mau mengubah motivasimu. Kok enggak ada yang amin? Minta berkat, tapi tujuannya salah. Supaya bisa flexing. Ada yang suka flexing di sini? Suka pamer kekayaan. Seperti yang lagi tren di TikTok, ya kan? Kita kan sudah kerja keras. Kalau kita nggak pamer, apa kata musuh kita? Itu buat lucu-lucuan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada orang yang melakukan itu. Karena sombong. Yehuda, bangsa Yehuda pernah ada di zona itu. Mereka sombong sekali dan Tuhan ambil itu. Apa yang mereka bangga-banggakan Tuhan ambil. Ayat 3 ya, sesungguhnya aku dipukulnya. Ada yang pernah dipukul Tuhan di sini? Saudara bisa bayangkan, disentil Tuhan aja sakitnya minta ampun, gimana dipukul Tuhan? Jadi saya bilang tadi begini Bapak Ibu, kondisi yang bangsa Yehuda dan Yeremia alami saat itu kondisi yang sangat mengerikan. Mungkin kita semua di sini belum pernah mengalami masa-masa itu. Sampai firman Tuhan berkata, aku dipukul Tuhan. Ngeri loh. Bukan cuma 1-2 kali, berulang-ulang dengan tangannya. Dengan tangan Tuhan sendiri. Ngeri sekali. Kalau baca semua, saudara, sampai ayat 20, itu mengerikan sekali. Seolah Tuhan meninggalkan mereka. Tapi sesungguhnya tidak, Bapak Ibu. Katakan amin. Yang Tuhan mau, sampai kita rela berkata begini. Sudah Tuhan, aku bertobat sudah. Aku tidak mau lagi andalkan kekuatanku. Sekarang silahkan Tuhan yang beracara. Amin. Kalau dulu aku andalkan hebatku, pencapaianku, pengalamanku, sekarang biar Tuhan yang beracara. Bukan cuman kota suci Yerusalem yang diambil, bukan cuman bait suci, tapi status mereka sebagai bangsa merdeka juga diambil Bapak Ibu Saudara. Loh, definisi bangsa itu kan punya tanah, betul kan? Punya wilayah yang diakui sebagai bangsa merdeka. 586. Kota yang mereka banggakan, Yerusalem, dibakar. Bait suci, dijarah, dibakar. Status mereka sebagai bangsa merdeka juga diambil. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa dibangga-banggakan oleh bangsa Yehuda. Hati-hati Bapak Ibu, kalau sombong, Tuhan bisa ambil semuanya. Masih ingat nggak John Lennon? The Beatles. Pak Paulus masih ingat? Iya kan, lagu-lagunya tren kan di tahun 60-70-an. Yesterday, dan lain sebagainya. John Lennon vokalisnya pernah bilang begini, lihat aja. Kekristenan akan pudar popularitasnya. Akan kalah oleh popularitas The Beatles. Yesusnya saja kalah populer, apalagi penganutnya. Sombong sekali, saudara. Dia mengklaim diri bahwa The Beatles lebih terkenal dari Tuhan Yesus.
Lebih hebat dari Tuhan Yesus. Karena dia sombong. Sejarah mencatat. Dia mati ditembak. Akhir hidupnya mengenaskan sekali. Marilyn Monroe masih ingat, Bapak-bapak? Jangan pura-pura, Pak. Iya kan? Penyanyi yang hebat, aktris terkenal. Satu ketika, seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati namanya Billy Graham, Pastor Billy Graham, datang kepadanya. Baik-baik, saudara. Mau kasih kebenaran firman Tuhan supaya dia bertobat. Tapi responnya sombong sekali. Dia bilang begini, sudahlah pastor. Saya tidak butuh Yesusmu. Karena dia sangat terkenal. Dia sangat kaya. Banyak pencapaian hebat yang dia sudah gapai. Maka dia bilang, saya nggak butuh Yesusmu. Aku bisa berdiri di atas kaki sendiri. Saya tidak butuh Yesusmu. Tidak terlalu lama setelah itu, Marilyn Monroe ditemukan mati mengenaskan di apartemen mewahnya karena overdosis obat penenang. Banyak uang, tapi tidak ada damai sejahtera. Ngeri, saudara. Bisnis maju, hebat, kaya, diakui banyak orang, tapi rumah tangga tidak ada shalom di situ. Tidak ada damai sejahtera. Mengerikan. Begitu juga yang dialami Marilyn Monroe. Dia punya uang, popularitas, dipuja-puja di mana-mana. Orang histeris lihat dia. Tapi ternyata karena sombong, di sini tidak ada damai sejahtera. Mati bunuh diri. Jangan andalkan kekuatanmu. Katakan amin. Kalau engkau mau tetap punya pengharapan sekalipun di tengah-tengah ratapan, pengharapan sekalipun di tengah-tengah yang tidak mudah untuk berharap. Pengharapan sekalipun di masa-masa yang sukar. Yang Tuhan mau ini. Relalah melepaskan apa yang selama ini kau genggam erat. Amin. Orang model begitu kalau diproses Tuhan, dia akan bilang begini, silahkan Tuhan, bentuk sesuka hati Tuhan. Tapi kalau orang tidak rela melepaskan genggamannya, begitu diproses Tuhan, pindah gereja, salahin Pak Paulus, konflik, gampang kecewa, lihat kanan kiri bilang begini, dulu ada di sini, sekarang sudah nggak ada. Ya itu, begitu itu. Soal belajar melepaskan apa yang selama ini kita genggam. Katakan amin. Tujuannya supaya rencana Tuhan yang terjadi. Tuhan genapi nggak? Tuhan genapi. Loh, bangsa yang hebat ini dipilih Tuhan spesial kan? Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan yang memilih. Katakan amin. Tapi mereka juga memilih untuk membangkang di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Yeremia pasal 25, saudara kalau baca, Tuhan berjanji, 70 tahun, aku akan membentuk bangsa ini di pembuangan. Saya bilang tadi, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Katakan amin. Tuhan selalu ingat janjinya, dia pasti menepati janjinya. Dan betul, 70 tahun. Masa-masa yang sangat sukar. Tapi ternyata itu cara Tuhan untuk membentuk bangsa Yehuda. Tuhan genapi janjinya. 70 tahun, tangan Tuhan sendiri yang bawa mereka kembali. Masuk ke Yerusalem. Yang 70 tahun lalu dihancurkan. Tuhan bawa mereka masuk kembali. Tuhan pakai Ezra dan Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem. Tidak cuma itu, coba lihat hari ini. Bangsa Israel. Tuhan berkati mereka hebat, amin. Handphone yang Bapak Ibu dan saya pegang, itu chipsnya dan lain sebagainya, orang-orang Yahudi yang menemukan. Mereka diberkati dengan kepintaran, kreativitas tinggi, kehebatan. Ingat, bangsa itu pernah diproses Tuhan hebat. Kalau hari ini mereka dipakai Tuhan hebat, Tuhan pernah proses mereka hebat. Tidak enak Bapak Ibu Saudara. Ratapan 3 ayat 2 tadi bilang begini, dipukulnya aku. Dipukul loh, bukan disentil, dipukul. Tidak enak. Tapi Tuhan pakai itu untuk membentuk bangsa Yehuda. Sampai mereka berserah penuh kepada Tuhan. Tobat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami menyesali semua yang selama ini kami lakukan. Mengandalkan kekuatan sendiri. Sekarang biar Tuhan yang beracara. Yang kedua,
Bagaimana caranya supaya kita ini bisa berharap sekalipun di masa-masa yang sukar. Dan ingat, pengharapan kita itu pasti di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, yang Tuhan mau adalah ubah cara pandang kita. Ubah cara pandang kita. Coba perhatikan ya. Ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Apa yang mereka ingat Bapak Ibu yang membuat mereka tertekan? Yang tadi. 3 hal tadi yang Tuhan ambil dari genggaman mereka. Yerusalem dibakar, bait suci dijarah, dibakar, status mereka sebagai bangsa merdeka diambil. Dan Alkitab berkata ayat 20, jiwaku selalu apa? Teringat akan hal itu. Tahu nggak selalu itu apa? Pagi dia ingat, siang dia ingat, sore dia ingat, malam dia ingat, mau tidur nggak bisa tidur karena teringat. Overthinking. Ditaklukkan oleh masalah. Selalu teringat akan hal itu. Sampai-sampai tertekan jiwanya. Bahasa saya begini, mereka dikalahkan oleh masalah. Tapi puji Tuhan, Tuhan ubah cara pandang mereka. Lihat ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Dalam bahasa Ibrani, kata ku perhatikan di sini lebih tepat diterjemahkan begini. Tetapi hal-hal inilah yang menguasai hati dan pikiranku. Kalau tadi yang menguasai hati dan pikiran mereka adalah mereka fokus kepada masalah, mereka memandang kepada masalah, sampai akhirnya masalah menekan jiwa mereka, mengalahkan mereka. Ayat 21 ada pertobatan. Cara pandang mereka dibaharui oleh Tuhan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Bagaimana pengharapan mereka? Lihat ayat selanjutnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Yerusalem Tuhan ambil, tidak apa-apa kami rela. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Bait suci yang kami bangga-banggakan Tuhan ambil. Silahkan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Sekarang kami diperbudak 70 tahun. Tidak apa-apa, silakan Tuhan, bentuk. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Katakan amin. Cara pandangnya berbeda. Kalau dulu mereka fokus kepada apa yang Tuhan ambil. Tidak rela. Fokus kepada masalah. Akhirnya mereka ditaklukkan oleh masalah. Sekarang mereka berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu kijang? Hewan kijang. Bukan Innova nih. Kijang yang ada di Istana Bogor sana itu, yang tanduknya bercabang-cabang. Kijang itu punya kemampuan berlari yang hebat sekali. Mereka bisa lari 80-100 km per jam. Tanpa alat bantu loh. Lincah sekali. Bisa lari kencang sekali. Ada yang bisa lari 100 km per jam di sini? Bisa Pak, lari dari kenyataan. Singa, tahu singa ya? Yang rambutnya panjang itu. Singa itu kan bobotnya lebih berat dari kijang. Bodinya lebih besar, kekar. Tapi kemampuan berlarinya lebih lambat dari kijang. Singa itu hanya bisa berlari 60-70 km per jam. Lebih lambat. Jadi di atas kertas, kemampuan berlari kijang lebih cepat dari singa. Logikanya begini, harusnya kijang itu bisa meloloskan diri dari kejaran singa, betul kan? Loh iya dong, singanya hanya bisa berlari 60-70 km per jam. Si lincah ini, kijang ini, bisa lari sampai 100 km per jam. Harusnya dia bisa lolos dong. Tapi faktanya apa? Coba lihat, waktu kijang dikejar sama singa, dia lari kencang nih. Tapi lihat cara pandangnya bagaimana? Yang dia pandang ke belakang. Yang dia pandang singanya. Yang dia pandang ancamannya. Yang dia pandang masalahnya. Abis deh gua. Ya ampun. Singanya, taringnya gede banget. Abis deh gua hari ini. Abis bener Bapak Ibu Saudara. Hari itu juga dia diterkam sama singa.
Bandingkan dengan singa. Waktu dia kejar mangsanya, dia kejar kijang di depannya. Lihat cara pandangnya. Dia fokus ke depan. Dalam hati dia bilang begini, anakku sama istriku makan enak deh hari ini. Dapat deh ini. Dapat beneran. Dapat mangsa dia. Bukankah kita seringkali seperti itu? Di dalam kita ini ada kuasa yang lebih besar dari masalah kita. Cuman Pak Gembala yang bilang amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi sangat disayangkan, kita tidak bisa mempraktekkan itu. Seringkali tidak bisa mempraktekkan itu. Waktu masalah sedang datang, cara pandang kita duniawi sekali. Kita lihat masalahnya, ya ampun tuh masalah gede sekali. Abis deh gua. Abis beneran. Sekarang Tuhan mau ubah cara pandang kita. Betul ada masalah, tapi pandanglah kepada Tuhan. Katakan amin. Bukan lari dari masalah. Pandang Tuhan artinya berharap kepada Tuhan. Waktu kita memandang Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Beri hikmat bagi kita. Beri kemampuan bagi kita. Beri marifat bagi kita untuk menyelesaikan masalah yang besar itu. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi bukan kita yang hebat, saudara. Tapi Tuhan kita yang hebat. Ubah cara pandang kita. Yang terakhir, bagaimana supaya tetap bisa berharap sekalipun di masa-masa yang sukar? Yakini, imani, pegang teguh bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu kalau lihat ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Paling tidak ada 3 berkat di situ. Yang mirip-mirip dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Ibrani berbeda. Artinya juga berbeda. Kasih setia, rahmat, kesetiaan. Mirip dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya berbeda artinya dalam bahasa Ibrani. Kasih setia, kesed, K-H-E-S-E-D dalam bahasa Ibrani. Artinya begini, Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Katakan amin. Dalam King James Version, kata janji itu ada 2. Yang pertama promise. Promise itu manusia yang berinisiatif untuk berjanji. Kalau manusia berinisiatif, Bu, seringkali manusia ingkar janji. Betul kan, Bu? Betulnya kencang sekali, meyakinkan sekali. Ya begitulah manusia. Waktu dia bikin promise, seringkali dia lupa sama promise-nya. Manusia yang berinisiatif mengikat janji. Tapi kata kedua yang digunakan oleh King James Version, Alkitab bahasa Inggris versi King James Version, adalah covenant. Katakan covenant. Nah ini dia. Covenant itu artinya begini, Allah yang mengikat perjanjian. Allah yang berinisiatif untuk berjanji kepada kita umatnya. Katakan amin. Kalau Allah yang berinisiatif berjanji, percaya dah. Tidak satu kali pun Allah lupa dengan janjinya. Tidak ada yang amin. Tapi pendeta ini masalahnya gede banget. Iya percaya Tuhan berjanji. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Rahmat, rahimim dalam bahasa Ibrani. Artinya begini, belas kasihan Tuhan untuk orang-orang yang berdosa. Belas kasihan Tuhan untuk orang-orang yang lemah. Belas kasihan Tuhan untuk orang-orang yang menderita. Katakan amin. Kalau engkau orangnya hari ini yang sedang menderita, engkau sadar bahwa engkau lemah, maka tepat sekali engkau orang yang hari ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Ubah cara pandangmu. Pandang Tuhan artinya berserah penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan menolong kehidupanmu. Kesetiaan, emunah dalam bahasa Ibrani artinya begini, kepastian Tuhan melakukan perkara-perkara hebat untuk umatnya.
kepastian. Tuhan pasti melakukan perkara-perkara hebat untuk umatnya. Percayalah, Tuhan ada bersamamu dan Tuhan pasti akan memulihkan kehidupanmu. Datang berharap kepada Tuhan, datang berserah kepada Tuhan, buka hati di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ambil apa yang selama ini kau genggam erat, relakan saja. Percaya, Tuhan sedang membentuk hidupmu jauh lebih indah. Katakan amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Ibu Saudara, diamond sama arang itu beda, saudara. Physically kelihatan beda, tapi sebenarnya terbentuk dari bahan yang sama, terbentuk dari karbon. Tahu arang kan? Yang kalau malam tahun baru kita pakai untuk barbekyuan, panggang-panggang. Harganya berapa, Bu? Murah. 100.000 nyampe nggak sekilo? Kalau dari Kanada arangnya, nyampe kali. Murah, paling 10.000, 15.000. Sekilo loh. Itu terbentuk dari karbon. Diamond itu juga terbentuk dari karbon. Tapi terbentuk bukan 1-2 hari. Ratusan bahkan ribuan tahun di kedalaman bumi. Ribuan tahun. Dari karbon tuh terbentuknya. Harganya 1 karat berapa, Pak Gembala? Waduh, tergantung kualitas ya. Mungkin paling murah 50 juta. Ya bisa ratusan juta tergantung kualitasnya kan. Tapi prosesnya itu tidak main-main. Arang diproses setengah jam, 1 jam jadi. Tapi kualitasnya tidak bagus. Dibakar ya selesai, hangus dia. Makanya harganya murah. Sekilo hanya 15.000. Diamond 1 karat loh. Tapi terbentuk ribuan tahun. Diproses begitu panjang. Begitu ditemukan, tidak langsung dijual kan. Dipotong dulu. Dibentuk dulu. Harganya mahal sekali. 1 karat. Let's say paling murah 50 juta. Beda sekali dengan arang. Sama-sama terbentuk dari karbon. Jadi saya berdoa, relakanlah hatimu diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan mau ambil, izinkan Tuhan ambil. Karena percaya Tuhan akan beri yang terbaik untuk setiap kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.